simulasi mengenai konversi energi yang dari energi kimia, energi listrik, energi mekanik, dan energi cahaya lewat simulasi atau software dari Tinkercad dan juga Proteus. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Muhammad Rekan Palas dan rekan saya nilainya dari Sulawesi Berani. Saya Dewi Muhammad Hakim. Saya Musa Sulmin. dan inilah videonya. Oke, kita masuk ke definisi konversi energi. Konversi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain dalam kehidupan sehari-hari dan dunia teknik. Proses ini sangat penting untuk memanfaatkan sumber energi secara efektif. Misalnya, baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Skema konversi energi kimia menjadi listrik, menjadi mekanik, dan menjadi cahaya. Skema ini menunjukkan rantai transformasi energi yang bisa kita temukan dalam beberapa aplikasi, seperti dalam kendaraan listrik atau perangkat elektronik yang memiliki tampilan visual. Ini saya akan menampilkan suatu simulasi konversi energi dari energi kimia menjadi energi listrik, kemudian dari energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak, dan kemudian akan menjadi energi cahaya di web Tinkercad. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama kita buka dulu web Tinkercad, kemudian jika sudah seperti ini tampilannya, kemudian kita masuk ke menu pencarian untuk mencari sebuah baterai. Kita ketik baterai, maka kita akan menggunakan baterai 9 volt. Kemudian kita membutuhkan push button atau tombol tekan, bahasanya di sini tombol tekan. Oke, kemudian kita membutuhkan motor DC atau motor arus arah. Motor DC. Nah ini. Oke, dan yang terakhir kita membutuhkan yang namanya LED. Namun di sini dia bahasanya diimpin. Oke teman-teman, kemudian setelah semua barang komponen-komponennya telah tersedia, kita lanjut untuk wiring atau menyambungkan dari semua komponen ini. Yang pertama, kita akan menyambungkan kabel dari positif baterai menuju ke push button. Sebelumnya kita perlu untuk mengubah posisi dari push button ini untuk biar lebih mudah disambungin. Oke. Nah, setelah tersambung ke push button, kemudian kita sambungkan ke motor searahnya. Tapi ulang lagi seperti yang tadi, sesuaikan terlebih dahulu arah dari komponennya. Oke, setelah sesuai, kemudian kita sambungkan kabelnya dari push button ke positifnya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Positifnya nyambung ke positif, kemudian kabel negatifnya sambung ke kabel negatif. Nah, kemudian dari kabel positifnya motor searah nyambung ke LED. Nah, setelah semuanya telah tersambung, maka kita bisa langsung untuk melihat simulasinya berjalan dengan menekan mulai simulasi. Oke, jadi di sini tampak kalau lampu LED-nya dapat hidup dengan sempurna ya. Ini dikarenakan konversi energi yang mana pada baterai 9 volt ini mengandung energi kimia
yang kemudian mengalirkan suatu energi listrik. Bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu dengan push button ini. Ketika kita menekan push button, maka energi listriknya tidak akan tersalurkan. Namun ketika kita tidak menekannya, maka energi listriknya akan mengalir ke motor searah atau motor arus motor DC. Nah, kemudian kita dapat melihat kalau motor di sini bergerak yang merupakan suatu energi mekanik. Kemudian dari pergerakan dari motor di sini, maka dia akan menghasilkan suatu energi cahaya. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai konversi energi dari energi kimia ke energi listrik, kemudian energi mekanik, dan menghasilkan energi cahaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konversi energi pada web Tinkercad. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan konversi energi dari energi kimia menjadi energi mekanik, energi listrik, lalu ke energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi cahaya. Nah, tadi teman saya sudah mempraktekannya menggunakan software Tinkercad. Nah, di sini saya akan menjelaskannya menggunakan software Proteus. Yang pertama kita ambil dulu komponen-komponennya, yaitu yang kita menggunakan adalah P-shorts atau baterai, lalu ada switch, lalu motor DC sebagai energi mekanik, lalu ada LED untuk sebagai energi cahayanya. Oke, kita rangkai terlebih dahulu teman-teman. Baterainya kita menggunakan baterai 9 volt saja. Lalu kita taruh switchnya. Nah, untuk sekalian kita mengukur arusnya, kita masuk DC ammeter sebelum untuk mengukur arus pada motor DC. Lalu kita letakkan motornya. Yang terakhir kita masukkan LED-nya. Oke, kita rangkai terlebih dahulu teman-teman. Menyambungkan satu sama lain. Nah, untuk mengukur tegangan pada motor DC, kita menggunakan DC voltmeter, teman-teman. Baik, langsung saja kita play. Nah, di sini belum tersambung karena memang switchnya sedang kita putus. Mari kita sambung terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa arus pada motor itu sekitar 0,45 ampere dan tegangan pada motor sekitar 5,44 volt. Nah, di sini kita lihat motor DC terlihat berhasil mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, dan LED juga berhasil menghidupkan cahaya yang mengubah energi listrik ke energi cahaya. Apabila kita putus, nah LED terhenti atau mati dan motor DC terhenti. Oke, kita lihat sekali lagi. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari simulasi yang sudah dilakukan adalah di mana proses mengubah bentuk energi menjadi bentuk lainnya agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, jadi dalam skema konversi energi kimia diubah menjadi energi listrik, lalu diubah menjadi energi mekanik,
lalu diubah ke dalam bentuk cahaya. Nah, jadi terjadi transformasi reaksi kimia di dalam baterai yang dapat menghasilkan sebuah energi listrik, yang dimana energi listrik tersebut dapat menggerakkan sebuah motor. Nah, motor tersebut dapat menghasilkan sebuah energi mekanik, yang dimana dapat menghasilkan sebuah energi listrik lagi, yang energi listrik tersebut dihasilkan dalam bentuk cahaya dalam lampu LED. Nah, jadi skema ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk energi itu saling berhubungan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam sistem teknologi. Sekian dari kelompok kami. Jika